Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah, Prodi Sistem Informasi Komputer semester 4, mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Baik, saya akan membahas materi saya, yaitu pengertian pointer dan deklarasi variabel pointer. Baik, kita akan membahas konsep dasar pointer dan fungsinya. Yang pertama, pengertian pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori variabel lain, bukan nilai langsung. Ini memungkinkan akses dan manipulasi data secara fleksibel dan efisien dalam bahasa seperti C dan C kuadrat. Yang kedua, fungsi pointer terbagi 5, yaitu yang pertama, mengakses dan mengelola memori secara langsung. Yang kedua, menggunakan parameter fungsi secara efisien. Yang ketiga, mengelola array dan string dengan lebih cepat. Dan yang keempat, alokasi memori dinamis. Dan yang terakhir, yang kelima, mengakses pointer ke fungsi untuk callback. Selanjutnya, cara kerja pointer dalam mengakses memori terbagi 3. Yang pertama, deklarasi pointer. Pointer dideklarasikan menggunakan tanda asterisk untuk menyatakan variabel yang menyimpan alamat memori variabel lain. Yang kedua, inisialisasi pointer. Pointer diinisialisasi dengan alamat variabel lain menggunakan operator dan untuk menunjuk lokasi memori variabel tersebut. Dan yang ketiga, akses nilai dengan pointer. Operator dereferensi digunakan untuk mengakses atau mengubah nilai yang disimpan di alamat memori yang ditunjuk oleh pointer. Selanjutnya, cara kerja pointer dalam mengelola memori terbagi 3. Yang pertama, ada alokasi memori dinamis. Fungsi malloc dan calloc digunakan untuk mengalokasikan memori secara dinamis saat runtime. Dan yang kedua itu ada mengakses dan menggunakan memori. Memori yang dialokasikan dapat digunakan seperti variabel biasa setelah dialokasikan. Dan yang ketiga terakhir, dialokasi memori. Memori yang sudah tidak digunakan harus dibebaskan dengan free untuk mencegah memori leak. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel pointer dengan benar. Ada 3 bagian. Yang pertama, operator dereferensi digunakan untuk mendapatkan alamat memori dari sebuah variabel. Dan yang kedua, operator referensi digunakan untuk mendeklarasikan variabel sebagai pointer dan mengakses nilai ditunjuk pointer. Contoh deklarasi: tipe data nama pointer, contoh log p menunjukkan ke alamat variabel bertipe long. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pointer dalam pemrograman. Ada 4 bagian. Yang pertama ada pointer dasar. Variabel yang menyimpan alamat memori variabel lain untuk membaca dan menulis nilai di alamat tersebut. Dan yang kedua, pointer null. Pointer khusus yang tidak menunjuk ke alokasi memori valid, biasanya bernilai O atau null PTR. Dan yang ketiga, pointer ke pointer. Pointer yang menyimpan alamat memori pointer lain memungkinkan referensi berlapis. Dan yang keempat, pointer pintar atau pointer cerdas. Kelas generik di C kuadrat yang mengelola alokasi dan deskolokasi memori secara otomatis. Selanjutnya, ada manfaat dan kegunaan pointer dalam pengembangan program. Ada 3 bagian. Yang pertama, akses langsung ke memori. Mempercepat eksekusi program dengan menghindari penyalinan data dan memungkinkan manipulasi data secara langsung. Dan yang kedua, manajemen memori dinamis. Mengalokasikan dan membebaskan memori sesuai kebutuhan rutin. Meningkatkan fleksibel program. Dan yang ketiga atau yang terakhir, manipulasi data kompleks. Mendukung pengelolaan struktur data dinamis seperti linked list, tree, dan graph secara efisien. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penggunaan pointer dan cara mengatasinya ada 4 bagian. Yang pertama, kita akan membahas null pointer expansion.
bug yang muncul saat mengakses objek dengan nilai 0. Solusi, selalu cek 0 sebelum akses pointer. Dan yang kedua, memori lag. Terjadi karena memori yang dialokasikan tidak dibebaskan. Solusi, pastikan memori dibebaskan dengan free setelah digunakan. Dan yang ketiga, dangling pointer. Pointer yang digunakan setelah memori dirilis. Solusi, set pointer ke 0 setelah membebaskan memori. Dan yang keempat terakhir, buffer overflow. Akses di luar batas array yang dialokasikan. Solusi, batasi akses dalam rentang buffer. Baik, selanjutnya ada saran untuk pemahaman pointer yang lebih baik. Yang pertama, pelajari konsep dasar bertahap. Pahami deklarasi dereferensa dan aritmatika pointer sebelum implementasi kompleks. Dan yang kedua, latihan coding rutin. Sering berlatih menggunakan pointer dalam berbasis skenario untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang ketiga, gunakan debugger. Manfaatkan debugger seperti GDB untuk menganalisis kesalahan memori secara efektif. Dan selanjutnya keempat, hindari dereferensa pointer 0. Selalu validasi pointer sebelum mengakses untuk mencegah chaos program. Dan yang kelima terakhir, baca referensa tambahan. Perdalam pemahaman dengan membaca buku, artikel, dan dokumentasi resmi terkait pointer dan manajemen memori. Baik, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Pointer adalah fitur penting dalam bahasa pemrograman C dan C kuadrat yang memungkinkan pengelolaan memori secara efisien dan akses langsung ke alamat memori variabel. Dengan memahami konsep pointer, programmer dapat mengoptimalkan manipulasi data, alokasi memori dinamis, dan implementasi teknik pemrograman yang fleksibel seperti callback dan dynamic execution. Namun, pengguna pointer memerlukan kehati-hatian karena kesalahan dapat menyebabkan error serius seperti segmentation fault dan memory lag. Pemahaman yang baik sangat penting untuk mengembangkan program yang efisien dan bebas kesalahan memori. Baik, itulah pembahasan dari saya, pengertian pointer dan deklarasi variabel pointer. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.